Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf ya, atau nama publik saya Yusuf PI gitu ya. Malam ini kita ada janji diskusi dengan Bang Jeki Sembiring. Memang saya yang ngajak beliau ya, jujur aja. Karena pertama kemarin saya lihat diskusinya bagus, kedua no hujat, dan ketiga ya penuh data gitu. Artinya kan ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari hasil diskusi kita. Nah, jadi seperti itu. Makanya saya senang mengajak orang-orang yang memang ya mulutnya tertata gitu ya, terus dia ada adabnya gitu untuk diskusi. Jadi saya senang gitu. Apalagi kan dia menyampaikan datanya bisa kita pelajari. Ya, qadarullah teman-teman, malam hari ini tercapai ya apa yang kita laksanakan. Kita udah bertemu dengan Bang Jekinya gitu ya. Selamat malam untuk teman-teman Kristen di tempat Bang Jeki dan dimanapun ya Anda berada, baik di YouTube-nya juga atau di YouTube siapapun. Dan selamat malam, assalamualaikum bagi seluruh muslim yang ada dimanapun, termasuk di TikTok saya. Pada kesempatan malam hari ini ya kawan-kawan, kita akan membahas tentang masalah konsep ketuhanan. Kita perlu tahu dulu konsep ketuhanan ya, ini adalah sesuatu yang sangat fundamental karena ini adalah inti dari ajaran agama. Jadi kalau salah bertuhan maka itu bahaya, kan gitu. Lalu bagaimana cara memahami konsep ketuhanan di dalam agama Islam? Ya jelas ya teman-teman, semua muslim pasti mengatakan ayat yang sama yang dipakai. Apa itu? Pertama, Quran surah Al-Ikhlas ya. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ke 4 yang bunyinya faqalallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada yang setara dengan dirinya. Dan sifat Allah itu dia berbeda dengan segala sesuatu. Hal itu dapat kita rujuk di dalam Quran surah As-Saff ya, di ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ya, di situ dikatakan dia berbeda dengan segala sesuatu. Kalau kita lihat penjabaran dari para ulama, apa yang dimaksud beda dengan segala sesuatu, dia itu bersifat mukhallafatul lil hawadits, yaitu berbeda dengan sesuatu yang baru, beda dengan makhluknya. Jadi saya harap diskusi malam ini dari Bang Jeki pun memahami, dari pihak kekristenan memahami bahwa kalau mau bahas konsep ketuhanan dalam agama Islam ya, buang jauh-jauh dulu di pemikiran Anda bahwa Tuhannya umat Islam itu sama dengan makhluk. Buang dulu jauh-jauh gitu pemikiran hal itu. Karena kalau di pemikiran Anda masih aja ya Tuhan umat Islam sama dengan makhluk, maka nggak akan nyambung gitu berbicara konsep ketuhanan di dalam agama Islam. Terus lain hal itu ya teman-teman semuanya, Allah juga tegaskan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 103. Apa bunyinya? La tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata ya. Jadi mata kita yang terbatas dan sifatnya ada. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Wal awwalu, wal akhiru, wal batinu, wal zahiru. Ya, jadi seperti itu. Terus kita juga dapat merujuk di dalam ayat yang lainnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia yang maha mengurus makhluknya. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah tidur, dia tidak mempunyai kekurangan, dia maha sempurna. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, secara ringkas kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kenapa saya katakan berhentilah mengatakan Tuhan umat Islam itu sama dengan makhluk? Karena apa? Ada sebuah hadis ya, bunyinya kayak gini teman-teman, jangan kamu memikirkan zat Allah wala tafakkaru fi zatillah, tapi pikirkanlah ciptaannya.
Jadi teman-teman semuanya, kalau kita ingin tahu tentang masalah Tuhan di dalam agama Islam, maka mari kita lihat ya, kita cerna dengan akal kita, dengan logika kita, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, serta kebesaran-kebesaran lainnya. Mungkin seperti itu penyampaian saya dulu. Baik, sekali lagi shalom untuk semua teman-teman yang sudah hadir dan salam sejahtera untuk semua teman-teman dari Lintas Iman yang sudah bergabung. Saya merespon dengan baik ajakan daripada Ustadz Yusuf. Ya, memang kita berdiskusi santun, santai, ringan ya teman-teman. Tapi tujuan kami sama-sama tujuan yang baik ya, yaitu menjelaskan, menerangkan dari sudut pandang keyakinan kami masing-masing. Dan saya harap teman-teman yang ada di sana maupun di sini bisa mengambil hal-hal yang baik. Apa yang mau kalian tahu tentang keyakinan Islam, tentu kalian harus bertanya kepada Islam dan bertanya tentang hal-hal kekristenan kepada orang Kristen. Dan sedikit banyak teman-teman sudah mendengarkan pemaparan dari Ustadz Yusuf tentang bagaimana konsep ketuhanan yang dia paparkan. Tentu 5 menit tidak cukup untuk itu, tetapi boleh diringkas teman-teman, setidaknya ada gambaran besar dan poin besar juga yang saya ambil dari situ. Baik teman-teman, dalam iman Kristen ya, kami mengenal konsep ketuhanan tentu saja yang pasti mengakar dari Yahudi. Tidak pernah ada konsep iman Kristen memisahkan kami dengan orang Yahudi, khususnya dalam teologi Yahudi. Itu tidak ada. Karena akarnya dari sana. Yang pertama, kami mengenal Tuhan atau Allah itu esa. Di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus 12 ayat 29 pun mengatakan Tuhan itu esa. Jadi kami mengenal konsep Allah yang esa. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, bahwa konsep keesaan Allah ini ya mungkin ada perbedaan dengan teman-teman yang lain. Kalau di dalam iman yang lain, esa yang dimaksud itu adalah tunggal satu mutlak absolut. Dalam iman Kristen tidaklah demikian. Bahkan itu dalam iman Yahudi ada bentuk Elohim, El sebagai bentuk tunggalnya dan Im sebagai bentuk jamaknya. Jadi dia lain jamak dan dia lain tunggal, atau dia tidak diukur oleh hitung-hitungan jari jemari manusia ya. Nah, berikutnya teman-teman, kami mengenal dalam iman Kristen itu di dalam Yesaya 46 ayatnya yang kelima ya. Yesaya 46 ayat yang kelima saya akan bacakan sebentar. Yesaya 46 ayatnya yang kelima berkata demikian, bahwa kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Kami mengenal bahwa Allah itu dia tidak sama seperti apapun dan tidak seperti apapun. Kami mengenal itu. Oleh karena itu dia the unique one. Dia adalah satu yang unik dan tidak ada yang seperti dia. Nah, oleh karena itu kami juga mengenal Allah yang unik atau Allah yang sama sekali tidak ada yang seperti dia. Ya, itu dia. Kemudian yang terakhir, bahwa kami juga mengenal Allah itu maha hadir. Ya, gelarnya banyak sekali sebenarnya. Tapi saya ringkas, dia maha hadir dalam Kejadian 19 ayat 24 sampai 29. Dia juga disebut sebagai penebus dan penyelamat atau juru selamat. Itu di dalam Yesaya 63 ayat 9. Jadi Allah karyanya salah satunya adalah menebus, menyelamatkan. Ya, itu dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian terkasih, ya, termasuk juga lawan diskusi saya, ada hal yang perlu saya kasih sebuah landasan kuat teman-teman untuk itu, karena acap kali orang mencampurkan ada dua teori atau dua teologi Kristen yang itu harus ditertibkan dahulu waktu kita mau melihat pribadi Yesus. Yang pertama adalah bahwa ada teologi proper.
teologia proper ini membicarakan tentang sisi keilahian Allah di dalam kekekalannya. Kami mengenal Allah itu adalah Bapa, firman-Nya, dan roh-Nya sejak dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang kristologi, jadi teologia proper dengan teologia kristologi, ini dua cabang ilmu yang berbeda. Ya, nah nanti kita akan biasanya menemukan dari pertanyaan teman-teman tersebut yang acap kali itu tidak bisa ya membedakan teologia proper dan kristologi. Contohnya saja ya yang saya hormati juga Bang Donditan, dia membahas tentang kristologi, tapi temanya adalah Bible dipalsukan. Nah itu tidak cocok, karena kristologi itu berbicara tentang Yesusnya, ya bukan tentang Alkitab. Kalau tentang Alkitab itu bibliologi namanya. Nah, maka teologia proper itu berbicara Yesus prainkarnasinya, tetapi kalau kita berbicara kristologi itu yang waktu dia nuzul atau waktu dia turun datang sebagai manusia. Ya. Nah, maka di dalam iman Kristen paralelnya adalah kami percaya Allah itu esa, Allah itu tidak sama seperti apapun dan tidak serupa dengan apapun. Dia yang maha kuasa, dia yang mampu melakukan segala sesuatu. Oh, sorry, sudah habis. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Kalau kelewatan sedikit-sedikit nggak apa-apa. Iya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah melihat penjabaran dari Bang Jeki gitu ya, bagaimana konsep ketuhanan, dan beliau menekankan dalam Ulangan 6 tadi ya. Di ayat keempat katanya, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Terus Yesaya atau Yeremia, Yesaya ya tadi, Yesaya 46 nomor 5, "Hendak dengan apa engkau menyamakan aku?" Ya, yang dibawa oleh Bang Jeki ini mungkin dari perjanjian lama nanti ke perjanjian baru ya. Karena ketika saya membaca perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu konsep ketuhanannya beda jauh gitu. Kenapa saya bilang beda jauh? Di perjanjian lama, Tuhan itu tidak dapat disamakan dengan apapun. Ya, sesuai penyampaian beliau ya gitu. Teman-teman semuanya, kalau kita melihat juga di perjanjian lama, ya di Bilangan 23 nomor 19, dikatakan di situ Allah bukan manusia yang bisa menyesal, bukan anak manusia. Kan seperti itu. Artinya Tuhan perjanjian lama itu bukan manusia dan tidak setara dengan apapun. Nah, kan gitu. Kalau kita lihat juga di kitab para nabi, contohnya ya di kitab Hosea 11 di ayat 9, di situ dikatakan Allah bukanlah manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Sekali lagi, di situ ditekankan bahwa Allah itu bukan manusia. Gitu. Tiba-tiba saya membaca gitu ya, membaca doktrin kekristenan yang ada di perjanjian baru, itu malah berbeda dengan perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru, teman-teman Kristen mengatakan bahwa Tuhan mereka itu datang menjelma menjadi manusia. Nah, sedangkan ya di perjanjian lama dikatakan Tuhan itu tidak akan berubah. Kayak gitu. Nah, ini kalau ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia, ini Tuhan mana lagi gitu loh. Itu yang patut kita pertanyakan kepada doktrin Kristen. Karena saya tahu ini adalah doktrin Kristen. Kalau Yesus kan mengatakan gini Bang Jeki ya, di dalam Yohanes 5 nomor 37 kan di situ dikatakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Di sini poin yang dapat kita ambil bahwa Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu tidak dapat dilihat, Bapanya itu tidak dapat dilihat. Nah, berkaitan tentang masalah katanya Esa. Baik, Esa itu kata Bang Jeki bukan masalah bilangan, bukan masalah angka atau nomor. Kalau itu saya sepakat, sangat sepakat. Tetapi ada satu pertanyaan, kenapa di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 di situ malah menyebutkan angka? Saya akan bukakan dulu kepada Bang Jeki ya, nanti dikira bukan angka gitu ya. Nih, sebab ada 3
Tiga jelas angka ya. Yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya, lagi-lagi angka, adalah satu. Kan gitu. Ini ya tentang masalah angka. Kalau Esa menurut Anda bukan angka, lalu kenapa di kitab Anda di 1 Yohanes 5 nomor 7 ini malah berbicara tentang angka? Dan Yesus pun juga ya mengatakan di Yohanes 17 nomor 3 ya. Nih. Yesus di sini mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Lagi-lagi angka, Bang Jeki. Ya, angka lagi nih. Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya sepakat sih, Esa itu bukan berbicara tentang masalah angka. Tetapi kenapa Yesus mengajarkan masalah angka di 1 Yohanes 5 nomor 5, 1 Yohanes 5 di ayat ke-7 berbicara tentang masalah angka. Lagi pula kan Yesus tidak mengajarkan juga bahwa hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Seperti di 1 Yohanes tadi 3 dalam 1. Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Nah, pertanyaan saya satu hal. Kenapa di sini menyebutkan masalah angka-angka, sedangkan argumentasi Anda, bukan masalah angka, Esa itu. Silakan. Bentar ya, teman-teman, putar kamera. Oke, baik. Ada banyak tadi yang sebenarnya disampaikan teman-teman ya. Jadi saya harus runut ini kemudian untuk menjawabnya satu persatu. Karena ada ungkapan-ungkapan juga yang sebenarnya harus saya luruskan. Yang pertama, ada ungkapan tadi bahwa Allah bukanlah manusia. Kan begitu, ya. Itu tidak ada yang salah. Kami juga percaya begitu. Allah memang bukan manusia, ya. Nah, ini menurut logika non kontradiksi. Kami juga percaya Yesus itu Allah dalam keilahiannya dan dia manusia dalam kemanusiaannya. Jadi tidak pernah ada yang berubah. Ya, kalau tadi Ustadz menggunakan kalimat berubah, itu tidak ada. Ya, Yesus itu menambahkan kemanusiaan pada pribadi Sang Firman itu. Jadi bukan berubah, tapi bertambah. Ya, tapi bertambah. Tetapi bagaimana sisi keilahiannya? Apakah itu berubah? Tidak berubah sama sekali. Ya, tidak mengganggu sisi kemanusiaannya. Nah, maka daripada itu Yesus kami sebut dia Tuhan dan Allah. Itu maknanya berbeda. Ya, jadi kami tidak mengenal istilah Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Kami tidak mengenal istilah itu. Ya, tetapi bahwa kami mengenal bahwa Yesus itu Sang Firman Allah yang menyatakan diri di dalam kemanusiaannya. Jadi itu tidak bertentangan dengan bahwa Allah bukanlah manusia. Lagi pula, kalimat di situ tidak ingin menekankan tentang hakikat, tapi keberdosaan manusia yang menyesal. Jadi Allah itu bukan manusia yang menyesal seperti kalian atau seperti kita. Ya, seperti itu. Nah, jadi penekanannya atau konteksnya itu berbeda, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau tadi berkata itu berbicara bukan tentang angka, ya. Dan tadi sebenarnya Ustadz Yusuf juga sepakat dengan saya. Waktu saya menyebutkan misalnya tentang Esa, teman-teman kan ngomong bicara tentang angka juga. Tetapi dia ya yang tidak dapat dihitung oleh jari jemari manusia itu dalam hakikatnya itu apakah angka? Tentu tidak, teman-teman. Ya, tentu tidak. Maka Tritunggal itu tidak berbicara tentang angka. Tritunggal itu tidak berbicara semata-mata tentang bagaimana keberadaan Allah saja. Tapi dia juga berbicara tentang hakikat Allah. Ya, nah maka dikatakan ada 3 yang memberikan kesaksian dalam sorga. Apakah 3 tersebut itu adalah numerik pada sebuah hakikat Allah yang terbatas? Tentu tidak. Ya, makanya saya katakan sejak dalam konsep perjanjian lama kita mengenal konsep Tuhan yang dia itu adalah dia yang tunggal dan dia yang jamak. Jadi di dalam dirinya ada ketunggalan dan kejamakan. Jadi ini tidak bisa kemudian waktu Yesus katakan aku dan
Bapa adalah satu. Ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, disebutkan dan ketiganya adalah satu. Jadi itulah Tritunggal, ada 3 pribadi dan 1 hakikat. Ya, tidak ada 3 hakikat. Ya, seperti itu. Nah, maka tadi yang pertama, Ustadz mengatakan, tidak pernah Allah dalam perjanjian lama itu berubah menjadi manusia atau menyatakan diri sebagai manusia. Teman-teman, perlu kita ingat peristiwa bahwa dalam iman Kristen tidak ada sistem ketuhanan, aku Tuhan sembahlah aku, itu tidak ada. Ya, ketuhanan dalam iman Kristen itu tidak berbicara pengakuan. Karena kalau kita bicara pengakuan, semua bisa ngaku-ngaku. Ya, tapi pernyataan diri itulah yang penting. Ya, contoh Keluaran 33 ayat 11. Musa pernah berbicara berhadapan muka dengan muka dengan Allah. Ya, Mazmur Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya, jadi Allah itu memiliki teofani, bisa menyatakan diri. Dia yang tidak terbatas mampu membatasi dirinya, tetapi dia yang sudah terbatas tidak bisa menjadi yang tidak terbatas. Ya, nah itu kira-kira. Nanti ada yang mau direview ulang, silakan. Pertanyaan kepada Ustadz Yusuf BI sekaligus nanti menanggapi, karena tema kita adalah apakah Islam juga adalah melanjutkan ketuhanan sebelum. Ya, nah jadi saya minta bagaimana Ustadz Yusuf membuktikan bahwa Tuhan yang diyakini oleh Ustadz Yusuf PI ini dan teman-teman adalah Tuhan, hakikat Tuhan yang sudah ada sejak dulu. Ya, yang sudah ada sejak dulu, ya, sesuai dengan klaim-klaim Al-Quran. Ya, seperti itu. Karena konsepnya tadi ketuhanan yang melanjutkan keyakinan sebelum. Mungkin itu. Silakan, Ustaz. Baik. Saya jawab dulu ya teman-teman semuanya tentang masalah agama Islamnya. Bagaimana kata Bang Jeki? Ya, bahwa Tuhannya umat Islam itu merupakan konsep Tuhannya yang sudah ada terdahulu, yang dimaksudkan Tuhan yang diajarkan oleh para nabi, gitu ya. Ya, kalau kita merujuk ke perjanjian lama yang Anda bacakan tadi, ya, di Yesaya 46 nomor 5 tadi, di situ dikatakan dengan apakah engkau hendak menyamakan aku. Makanya saya bacakan Quran surah As-Saff, mohon maaf, ayat ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Dan Al-Ikhlas di ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan apapun. Oke? Terus dia bukan manusia seperti bilangan tadi. Kan gitu. Nah, dia bukan manusia, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya dia bukan seperti manusia yang beranak maupun diperanakan. Nah, jadi memang konsep di dalam agama Islam itu sudah ada diajarkan oleh para nabi terdahulu. Lagi pula, ya, kalaunya berteofani kata Anda, memang ada beberapa cerita di Al-Quran tentang Nabi Musa, tentang Abraham, ada cuplikannya. Nah, ada cuplikannya. Apakah Tuhan Abraham atau Tuhannya Nabi Musa itu bisa berubah menjadi manusia di zaman dulunya? Kan tidak ada dia menyatakan dirinya seperti itu. Jelas nggak ada gitu. Di mana Nabi Musa pernah menyembah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Kan nggak ada. Cerita dari manapun nggak akan kita temukan gitu. Jadi Tuhannya para nabi itu tidak setara dengan apapun. Tuhannya para nabi tidak dapat dilihat. Dapat kita buka di dalam Keluaran 33 nomor 20. Ya, di situ kalau melihat Tuhan maka manusia akan mati. Makanya Yesus pun berkata, kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37 tadi, ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kau lihat, kata Yesus.
Makanya di dalam Al-Quran, Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Gimana kita mau lihat Tuhan toh? Ya, mata kita ini terbatas. Mata kita tanpa cermin, lihat telinga kita aja nggak bisa. Kan gitu. Jadi manusianya yang terbatas. Ya. Nah, jadi sama memang Tuhannya umat Islam itu konsepnya dengan yang dijabarkan oleh para nabi. Jadi seperti itu Bang Jeki. Terus berkaitan tentang masalah kekristenan. Ya, tadi saya ada mencatat beberapa poin di sini yang saya catat. Ya, kata Anda Tuhan itu tunggal dan jamak. Tuhan jamak. Kalau Tuhan jamak Bang Jeki, jamak ini kan artinya banyak toh. Ya. Udah berbeda dengan penjelasan Anda di awal, dia itu esa. Ini bikin bingung saya dari tadi. Tunggal dan jamak. Tunggal dan jamak, teman-teman. Terus yang saya catat juga dari Bang Jeki, Allah bukan manusia. Lalu kenapa Tuhan Anda datang menjelma menjadi manusia? Sedangkan para nabi tidak ada mengajarkan Tuhan datang menjelma jadi manusia. Kalaupun konsepnya itu ya adalah 3 dalam 1, seperti yang saya tampilkan di 1 Yohanes 5 nomor 7 tadi ya, yang menyatakan ada 3, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saya mau tanya dan tolong jawab pertanyaan saya. Nabi mana yang pernah menyembah Roh Kudus? Apakah Nabi Musa? Apakah Nabi Yesaya? Atau Abraham? Atau Daud? Atau Yesaya? Atau Ezra? Nabi mana sebelum Yesus turun yang pernah menyembah Roh Kudus? Kalau konsep Kristen itu betul, 3 dalam 1 telah diajarkan oleh para nabi, gitu. Terus berkaitan kata Anda, ya Yesus adalah Allah. Ini juga pengakuan Yesus di mana? Ada nggak tertulis dia mengaku, hai manusia, aku adalah Allah, kata Yesus. Apakah ada secara tekstual? Kan kita carinya dalilnya pasti di kitab suci. Nggak mungkin kita memakai keimanan pakai asumsi. Kalau di dalam agama Islam kan Allah ada menyatakan ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Mana pengakuan Yesus seperti itu? Sesungguhnya kata Yesus, aku adalah Allah. Silahkan carikan tekstualnya. Oke. Baik, teman-teman. Saya tadi harus pertegas mengenai bagaimana Ustadz membuktikan bahwa Tuhan yang Ustadz sembah itu adalah Tuhan yang sama dengan keyakinan-keyakinan sebelum. Apa ukuran Ustadz untuk bisa menyatakan bahwa iya betul, bahwa ketuhanan kami orang Islam itu adalah ketuhanan sebelum, ya. Nah, artinya begini, bahwa saya melihat ini adalah sebuah konsep ketuhanan yang baru, ya, sebuah konsep ketuhanan yang baru. Karena teman-teman sekalian, Allah sejak dalam perjanjian lama itu berteofani, dia memiliki pernyataan diri. Itulah sebabnya tadi saya katakan di awal, kami dalam iman Kristen, even abang cari dalam Alkitab, tidak ada ungkapan baik itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru, aku Tuhan sembahku, tidak ada. Ya, kenapa teman-teman tidak ada? Karena ketuhanan itu, kealahan itu dalam iman Kristen, pembuktiannya bukan sekedar ngaku, tetapi ada pernyataan diri. Karena kalau kita pakai ada aku Tuhan sembah aku, jadi itu kategorinya tuh, aku Tuhan sembah aku. Kalau kategorinya itu terpenuhi, maka semua orang harus menyembah siapapun yang mengaku Tuhan dan minta disembah. Ini adalah kategori yang kacau sekali, teman-teman. Jadi dalam iman Kristen itu bukan tentang pengakuan diri, tapi tentang pernyataan diri.